warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Kita masih bisa bersama-sama belajar meskipun tidak bertatap muka di dalam kelas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Yang pertama yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya ada pada Al-Asmaul Husna. Dalam Asmaul Husna disebutkan nama-nama Allah sebanyak 99 nama atau yang disebut dengan Al-Asmaul Husna, yang artinya nama-nama Allah yang baik dan indah. Adapun pelajaran Al-Asmaul Husna yang kita pelajari di kelas 5 ini antara lain Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu Al-Mumit, artinya yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Oleh karena itu, sebagai manusia yang beriman, kita harus menyiapkan amal baik selama hidup di dunia, seperti melaksanakan sholat 5 waktu, rajin membaca Al-Quran, agar kita tidak merugi saat kematian ajal datang menjemput kita. Yang kedua yaitu Al-Hayyu, artinya yang maha hidup. Allah yang memberi kehidupan di dunia ini. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai manusia harus bisa memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum yang halal dan sehat, tidak makan yang berlebihan. Yang ketiga yaitu Al-Qayyum, artinya yang maha berdiri sendiri. Dalam sifat Allah yang maha berdiri sendiri, memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Contohnya, sebagai siswa kelas 5, apabila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal seperti merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu Al-Ahad, artinya yang Maha Esa. Allah yang Maha Tunggal atau Esa, tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan sekolah. Materi selanjutnya yaitu mengenal kitab-kitab Allah. Apakah kalian tahu bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah itu? Yaitu dengan cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Perintah beriman kepada kitab Allah ada dalam surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh. Selanjutnya yaitu nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Yang kedua yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang ketiga yaitu kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Saat itu usia beliau genap 40 tahun. Al-Quran sendiri terdiri dari 140 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Selanjutnya yaitu kitab Allah membawa ajaran terpuji. Ajaran tersebut meliputi ajaran terpuji kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pada contoh gambar anak yang sedang melakukan ibadah sholat. Yang kedua, seorang anak yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ajaran terpuji kepada sesama manusia. Seperti contoh, anak yang saling bersalaman kepada teman-temannya. Yang kedua, anak yang sedang menolong temannya saat terjatuh dari sepeda. Yang ketiga, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Sebagai contohnya, anak yang sedang memberikan makanan kepada ayam di halaman rumahnya, dan anak yang sedang merawat tanaman di dalam pot di halaman rumahnya. Yang terakhir, ajaran terpuji kepada diri sendiri. Contohnya seperti pada gambar, yaitu anak laki-laki yang sedang memotong kuku dan anak perempuan yang sedang berias ketika mau berangkat ke sekolah. Demikian penjelasan tentang mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar, niatkan karena Allah. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.